Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah. Kok kurang semangat pagi semuanya? Amin. Oke, semangat ya. Kita selalu semangat. Gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita senantiasa harus selalu menjaga kesehatan kita biar tetap bugar, tetap semangat, tetap bisa beraktivitas. Sebelum itu, marilah kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baiklah kepada ketua kelas Mas Andi untuk memimpin berdoa. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berikan doa membaca surah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya cek presensi hari ini ya. Yang pertama Mas Andi Adana hadir. Oke, kemudian Mas Agung hadir. Kemudian Mas Deni. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ya sedikit motivasi untuk kita bersama ya. Kita saksikan video motivasi ini. Jadi apakah yang bisa kita petik Astabikul khairat? Nah, di sini kalau kita saksikan ya sebuah video tadi yang menginspirasi bercerita tentang orang-orang yang berbuat baik. Ya, banyak orang di dunia ini memiliki kesempatan untuk berbuat baik, namun tidak pernah mewujudkan actionnya untuk melakukan. Nah, seperti ini, kelas ya, seperti ini kalau kalian berpedoman punya motivasi untuk selalu berlomba-lomba untuk hal yang kebaikan, pasti saya yakin tak usah disuruh pun kalian akan dengan sendirinya sadar untuk melakukan kebaikan. Ya apa? Mungkin membersihkan kelas. Dimana di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Komponen dan fungsi kepala silinder. Dan yang di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai diagnosa kerusakan pada kepala silinder. Nah, di sini nanti sesuai dengan janji saya di minggu yang kemarin, kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk mengingatkan kita kembali ya tentang kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Ya, kompetensi dasar yang kita kuasai pada pembelajaran kali ini masih sama seperti yang kemarin. Cuma di sini itu endingnya, terakhirnya di mana kita harus melakukan action berupa praktek. Memperbaiki mekanisme kepala silinder. Oke, tujuan pembelajaran ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana di sini kita akan fokus pada tujuan pembelajaran karena ini praktek, maka maksudnya pada keterampilan. Siswa mampu melaksanakan pembongkaran ya dan perakitan kembali, ya harus bisa membongkar dan harus bisa merakit tentunya ya. Jangan cuma bisa membongkar, ini tidak bisa terima pasang. Nah ini sesuai dengan SOP. SOP itu apa? Merasa tanggung jawab, karena ketika kalian praktek itu tanggung jawab penuh ada di kalian ya termasuk mengkondisikan alat praktek, alat ukurnya dan sebagainya. Ya, kemudian memperhatikan juga tata tertib bengkel. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk merefresh ingatan kita, ya di pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai komponen-komponen kepala silinder, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, nih masih ingatkah
Yang saya tunjukkan di sini apa Mas? Intake manifold. Oke, terima kasih Mas Agung. Masih ingat ternyata ini intake manifold. Mungkin yang selanjutnya ya, Mas Agung nanti dulu sabar biar hadir. Nah, ini yang sebelahnya apa Mas? Kemseh. Oke, betul sekali. Nah, ini apa Mas? Usrut. Betul sekali. Ini apa Mas? Rocker arm. Betul. Nah, kita ingatannya apa Mas? Pelatuk ya. Oke, pelatuk. Nek basa Jawa apa Mas? Panu-panuan itu. Ya. Untuk gambar yang atas. Oke, terima kasih Mas Denny. Kita yang di bawah ini. Oke, betul sekali ya. Sport lab ini. Nah, sedang melakukan penyemprotan lab atau atur. Oke. Berarti untuk pelajaran yang sebelumnya karena sudah menguasai ya, berarti bisa kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Semangat? Oke, biar agak lebih semangat lagi kita diajar gimana? SMK. SMK. SMK 2 Sleman. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, semangat saya. Di sini Bapak punya video. Nah, video suatu kasus yang terjadi di bengkel. Nah, ini bisa diperhatikan. Ketika ini kita di starter, dan setelah di starter, ini suaranya, ya, suaranya kencang. Terus, itu warnanya seperti ini. Tadi seperti nah. Apa saja ya gangguan-gangguan yang kalian lihat di kendaraan tersebut? Apa Mas? Starteran panjang. Gimana? Starteran panjang. Starternya panjang alias susah di starter ya. Ya, asap berlebihan. Oke, terima kasih Mas Betty. Betul Mas. Asap yang berlebih tadi Mas, kayak kebakaran gitu ya. Apalagi Mas selain itu tadi? Asap, ya? Suara kasar, betul sekali. Oke, berarti dari tayangan tersebut kita bisa menyimak ya, bisa menyimpulkan bahwa memang di suatu kendaraan tersebut mengalami yang namanya gangguan. Gangguan tersebut kita simpulkan betul-betul memang dari engine-nya. Oke, memang dari gejala-gejala tadi ya karena kerusakannya di engine, bukan di starter, bukan di sistem bahan bakar mungkin ya. Kalau sistem bahan bakar tadi bisa hidup, sistem pengalian juga tidak rusak. Buktinya dia masih bisa hidup, ya enggak? Di sistem starter juga nggak masalah. Itu berarti ada penyakit, ya, ada penyakit di situ. Seperti halnya kita manusia, ya, punya penyakit. Contoh kita punya gejala mah atau mules. Nah, mules itu kan nggak mungkin sama dokternya suruh ini berobat di operasi ya Mas. Nggak mungkin langsung seperti itu. Atau Mas ini berobat tak kasih obat sakit kepala ya, kan nggak nyambung. Nah sama juga seperti kalian. Kalian juga kalau mau menyimpulkan mengambil tindakan untuk memperbaiki sama juga. Untuk mendiagnosa hal tersebut itu kita harus melalui riset. Nah, riset itu adalah yang meneliti Mas. Meneliti kerusakannya yang mana sih yang menyebabkan kerusakan tadi. Ada nggak kerusakan yang timbul dan ditimbulkan oleh kepala silinder? Nah ini ya. Contohnya kira-kira apa? Kemarin kita sudah sedikit belajar ya. Efek kebul putih itu tadi. Nah bisa kita indikasi kira-kira yang bermasalah apa? Kebul itu bersumber dari apa? Pengapian. Apakah pengapian? Betul? Ada yang punya jawaban lain? Nah, oli yang masuk ke ruang bakar ya di kepala silinder itu ada yang namanya seal. Kalau itu bermasalah, itu kira-kira malah ngebul nggak? Ya, bikin jadi ngebul nggak kira-kira? Ya. Sealnya
olinya bermasalah, itu ya cenderung knalpotnya mengeluarkan asap putih. Apa ya? Oli yang bercampur. Nah ini sedikit ya, salah satu saja. Nah nanti gimana tugas kalian pas waktu praktek, kalian akan mencari tahu komponen-komponen yang ada di kepala silinder tersebut apakah masih normal atau tidak, ya. Jangan kita langsung memutuskan oh ini kudu diseleb atau dibubutke, ya. Jangan, kita periksa dulu apakah ini harus dibubut, apakah ini harus diseleb. Itu berdasarkan data. Bisa ya, seorang mekanik harus mempunyai data yang akurat untuk menentukan keberhasilannya. Jangan sampai kita melakukan malpraktek. Artinya apa? Kita belum mengetahui secara detail kerusakan apa, langsung kita perbaiki itu. Kasihan konsumen ya mas, harus bayar 2 kali untuk melakukan pekerjaan yang harusnya tidak mesti dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu membentuk kelompok. Kita akan nanti buat kita bagi menjadi 2 saja ya. Diajak kelompok 1 bertiga, kelompok 2 berdua. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak akan membagikan KPD dan jobsheet ya. Saya bagikan dulu saja untuk KPD dan jobsheet. Oke. Nah, di sini Bapak sudah sediakan buku manual. Nah, buku manual ini nanti disandingkan ketika kalian praktek bersama dengan KPD kalian. Nanti silakan, karena kemampuan membaca buku manual ini satu penilaian juga. Kalian harus bisa membaca buku manual. Ya, karena apa? Setiap mobil, setiap kendaraan, setiap pabrikan itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, nanti silahkan cek di buku manual ini, ya berapa sih spesifikasinya, ya kalau ada di situ diskusikan hasil praktek, ya pada LKPD yang disediakan. Kemudian nanti setelah itu persiapkan ya, nanti kelompokan, ya satu kelompok diwakili 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kita akan melakukan praktek ya, tentunya di sini sudah seperti biasa ya. Kalau mau praktek nanti kita akan briefing terlebih dahulu, mengecek kesiapan, peminjaman alat dilakukan di ruang peminjaman alat. Nanti silakan ya melakukan pembongkaran. Nah, kita akan melakukan pembongkaran atau aktivitas pembongkarannya. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya, nanti berkelompok lakukan pembongkaran ya. Kemudian tahap yang keempat, setelah kita melakukan pembongkaran, maka kita melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan dengan melakukan pengukuran, bisa pengecekan secara visual, namanya juga bisa. Dalam praktek ini ya kita harus bisa melakukan perakitan kembali atau perakitan komponennya ya. Nah, selanjutnya jangan lupa kalau kita sudah selesai merakit dan sebagainya, kondisikan tempat dan lingkungan kerja kita. Ya, kita harus bertanggung jawab dan harus peduli terhadap lingkungan. Jangan lupa ini masih COVID juga ya, kita harus sering-sering cuci tangan ya. Nah, selanjutnya setelah sudah selesai, sudah cuci tangan, tadi ya ketika membersihkan itu juga mengembalikan alatnya. Ya, kemudian nanti kita kembali lagi ke kelas untuk melaksanakan diskusi kelompok begitu. Oke, di sini kita batasi waktu praktek kita ya. Silakan maksimalkan, manfaatkan semaksimal mungkin waktunya dan terus semangat. Oke, terima kasih. Yuk kita menuju ke game. Biasa kita akan melaksanakan praktek seperti kewajiban kita di bengkel, lalu menerapkan dan mematuhi kata tertib yang ada di bengkel. Ya, contohnya ya di bengkel kita harus menggunakan peralatan pelindungan diri yang sangat dasar, yang mana menggunakan
kurang, bengkel juga harus bersih. Ya, ditata lagi peralatan-peralatan yang ada di sini, bahan-bahan yang ada dikembalikan. Nah, sebelum itu, karena ini nanti ada 2 kelompok, maka di sini sudah saya sediakan bahannya, yaitu berupa engine stand. Yang sebelahnya ini adalah 5 Pak. Yang sebelahnya ini yang sudah dead engine ini, ya, seperti ini adalah mesin 3 Pak. Ya, nanti dibagi 2 ya. Semuanya siap, gerak. SMK Siap. SMK Hebat. SMK Balai Basleman Jaya. Oke, terima kasih sebelumnya. Siap gerak tanpa penghormatan, bubar dan alat terlebih dahulu, ini kunci sok ya, dicek Mas kelengkapannya. Kemudian ini juga kelompok yang satunya, kunci sok, dicek kelengkapannya. Baik Mas, sebelum itu kan kita mengkondisikan alat dulu ya. Kita pilih dan gunakan alat yang sesuai dengan yang mau kita bongkar. Contoh seperti ini ya. Nah, kita harus tambahi batang nyambung seperti ini agar mendapatkan momen yang besar. Nah, yang jangan lupa juga, nah sesuai dengan buku manual, pembongkaran tersebut harus melingkar seperti obat nyamuk, ya, urutannya, atau mau menyilang. Kenapa? Biar di sini ketika kekencangannya tinggi, kok kita hanya sembarang dan asal melepas, nanti bisa malah justru ketika kita melepas dan memasang itu malah menimbulkan terjadinya lengkungan atau ketidakrataan. Nah, seperti itu yang saya kasih sampel. Ya. Nah, teman yang satunya memakai. Nah, seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, silahkan buka, melingkar seperti yang saya sudah contohkan. Gunakan trimming chainnya dilepas, kemudian nanti camshaftsnya dikeluarkan, kemudian kita ukur ya. Oke, ini pusrutnya juga jangan biarkan berdiri seperti ini, kita copot dan diurutkan. Kamu ambil, temenmu yang satunya diurutkan ya pusrutnya dan satu dulu. Nah, Mas Misbah sambil kunci kira-kira berapa untuk dapat ini? Oke, bagaimana di kelompok ini? Bisa ya? Oke, melakukan pemeriksaan pusrut. Nanti di sini juga jangan lupa ada spesifikasi ya, spesifikasi di buku manual. Berarti nanti ya silakan kamu cek di buku manual spesifikasinya berapa gitu ya. Setelah terbongkar ya ini ya, kita nanti mengukur kerataan ya sebelum kita melepas klepnya masing-masing ya, menggunakan SSD melepas kadok. Nah, kita ukur aja dulu ya kerataan. Nah, seperti yang ada di LKPD nih, yang bawah ini ada A, B, C, D, E, F. Narasinya dan sediakan 2, jangan cuma 1. Kenapa? Untuk memastikan itu betul-betul dia lebih dari 0,5 ya, 0,05. Nah, paham? Nah, silahkan lanjutkan lagi. Oke, monggo. Oke, baik, gimana Mas kelompok ini sudah sampai pemeriksaan pusrut ya? Oke, nah sebelumnya saya mau tanya dulu, untuk pemeriksaan pusrut sudah ditulis belum spesifikasinya berapa? Sudah ya? Oke, di buku manual ya sudah tertulis, bagus. Oke, lanjutnya
sudah didapatkan berapa Mas ya? Biar temanku juga tahu. 0, oke. Jadi maksimum 0,30. Nah, kalau lebih dari itu berarti kesimpulannya nanti apa? Kita perhatikan di alat ukur ini di sini. Nah, kemudian kita putar perlahan. Berapa ini? 0,2. Nah, apakah 0,2? Betul Mas, 0,2? Jadi paling mentok di sini maksimalnya. Ya, sekitar di strip nomor berapa? 1 dan 2 ya. Atau berapa ini? Oh, lebih dari 2. Anggap di situ di 3 gitu aja. Nah, 3 itu bukan berarti 0,3 Mas. Salah hal seperti itu. 0,03. Betul. Nah, 0,03. Nah, silahkan ditulis di LKPD-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita bandingkan dengan di buku manual. Ya, ditulis Mas Sri ya. Hasilnya untuk kusrut nomor 1 itu 0,03. Mas kalau yang itu sudah hampir selesai ya. Nah, jangan lupa untuk bagian atas ditutup ya, bagian covernya. Nah, tutup. Kemudian kalau sudah selesai seperti itu, silakan peralatannya, alat-alatnya seperti kunci momen, kunci shop dilakukan kembali ya. Oke. Yang kelompoknya satunya itu kan dimasang rotor arm ya? Di rotor arm ada kendala nggak? Bisa? Ya, oke. Oke, kita kembali lagi ke kelas. Kita sudah melakukan praktek, ya, sudah mendapatkan hasil tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentunya kita akan ke tahap diskusi, ya, seperti yang di sini, ya. Setelah mengerjakan praktek, selanjutnya diskusikan bersama dengan kelompok Anda, ya, untuk membicarakan hasil pemeriksaannya tadi yang perlu diperbaiki
diperbaiki yang mana, yang masih bagus, masih bisa digunakan yang mana, itu di dalam diskusi ini kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, kalian akan bahas dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kita sedikit setting tempat duduknya dibikin berbeda ya, biar enak ketika diskusi. Oh, intake manifold ya. Oke, intake manifoldnya kenapa kamu sampai menyimpulkan ini harus diapakan ya? Simpulannya ini harus ditulis juga tadi ya. Nah, yang tidak sesuai dengan spesifikasi ya mana? Ini semua 0,25 semua. Oh, yang ditulis berarti di sini kesimpulannya apa? Nah, gitu. Nanti di sini kurang besar ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini kita, nah makanya solusinya ada di sini. Jadi 0,50 nanti 1 atau 0,10 itu bisa masuk. Nah, berarti itu bermasalah. Kita sekarang sudah ke sesi yang berikutnya, yaitu untuk sesi presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Dari berdasarkan hasil pemeriksaan mekanisme kepala silinder didapatkan data sebagai berikut. Kerataan katup dalam kondisi baik. Kerataan kepala silinder masih baik karena tidak melebihi nilai spesifikasi. Pusrot masih dalam ambang spesifikasi atau normal. Intake manifold kerataannya melebihi dari nilai maksimum. Perlu dilakukan perbaikan dengan cara dijemput atau dipres. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Andi. Mewakili kelompok 1 ya. Izin bertanya, Ya, silakan. jika saya mendapatkan pada kepala silinder melebihi nilai maksimal atau nilai standar pada mesin, gimana sih caranya mengatasinya? Oke, silakan Mas Denny. Sebenarnya sama seperti tadi intake manifold diikut atau dipres. Oke, betul sekali. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bisa ingin mewakili kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pemeriksaan komponen kepala silinder. Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan karet dan kepala silinder di sekitar judulan katup 2. Dari hasil pemeriksaan dan pengukuran baik dengan kesimpulan pemeriksaan karet dan kepala silinder di sekitar judulan tidak ada kerusakan. Pemeriksaan kerataan kepala silinder menggunakan misah baja dan thickness gauge, ukuran keteguhan permukaan kepala silinder yang menempel pada blok silinder dan manifold. Untuk sisi blok silinder baik, dan pada sisi manifold kita menemukan ada tidak kesamaan dengan spesifikasi yang ada di modul, yaitu kita mendapatkan ukuran sekitar 0,10 dengan spesifikasi di buku panduan sekitar 0,5. Langkah yang harus dilakukan ketika menemui pada kerataan permukaan head cylinder, yaitu dengan cara dijemput atau dipres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tepuk tangan juga. Oke, bagus sekali. Jadi ternyata
antara kelompok 1 dan 2. Cuman ini kok sama-sama di bagian yang intake manifold juga. Mungkin memang di bagian ini saya rasa memang sangat riskan sekali ya sepertinya ya. Karena apa, berhubungan dengan panas, apalagi ada intake dan exhaust manifold yang bergabung dari satu di situ di bagian. Nah, kemungkinan memang baut yang pas waktu melakukan pelepasan atau pemasangan itu pas posisi masih panas. Cukup jelas sebetulnya ya. Tadi sama-sama kita sudah dapatkan datanya, spesifikasinya. Namun perlu dicatat di sini, ketika kalian menghadapi situasi yang beneran, karena ini tadi kan di bengkel sekolahan ya, yang mana mungkin benda-bendanya ada yang masih bagus, ada yang masih sudah kenal harus diganti. Nah ini, tapi ketika kalian kita flashback lagi dengan tayangan video yang sebelumnya tadi, bahwa kalau kita menemui di lapangan budi itu kasusnya sama seperti itu ya, ngebul dan sebagainya itu ya, terus kemudian warnanya hitam juga. Nah, usia yang kedua ini kita coba membahas mengenai studi kasus ya yang terjadi pada Daihatsu Xenia tahun 2005 ya. Dia berarti mobil EV, bukan hanya cek engine tapi indikator oli. Tahu indikator oli warnanya merah gitu ya, yang seperti keran. Nah, itu juga nyala. Kemudian ketika dibongkar bagian atas ya, bagian sing biasanya di ngejok oli atau buat masukkan oli baru ya, itu dibuka kemudian kita raba. Nah, itu disebutkan diraba. Ternyata ada kerak hitam gitu ya. Nah, kerak hitam yang mengindikasikan karbon yang berlebih gitu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kemudian bagaimana solusinya? Nah, kelompok 1 punya jawaban apa? Kelompok 2 punya jawaban apa? Silakan presentasikan. Oke, silakan Mas Adi. Ini menurut saya kejadian ini karena tersumbernya di pompa oli, terus mengalami sirkulasi yang tidak lancar. Kemungkinan besar terjadinya karena penyumbatan, karena tersumbernya pompa oli. Gus, terima kasih Mas Andi ya. Memang ada indikasi seperti itu ya. Olinya atau pompa olinya mengalami kesulitan. Ya, betul. Mungkin tambahan dari saran dari saya, Ya. ketika mesin itu mengalami kondisi engine check lamp atau wheel dan indikator oli menyala, cara yang terasa yang suhu panas berlebih, dan keterangan lainnya di dalam buku KPP ini, menurut saya harus ada langkah perbaikan pada pompa oli, baik itu diganti maupun diperbaiki. Mungkin terus ada pertanyaan dari saya, ketika kondisi engine lamp itu tetap menyala, terus pompa oli itu bekerja dengan baik, tapi tetap aja engine check lamp itu dan indikator oli menyala itu, alasannya kenapa? Oke. Ini karena indikator yang di engine check itu ada yang bermasalah. Bisa switchnya. Saya luruskan ya, saya simpulkan ini. Sebetulnya arahnya Mas Andi itu sudah sedikit benar ya. Switch ya, maksudnya switch di sini apa? Kabel yang menuju ke bagian sensor untuk memutus dan menghubung lampu indikator pada oli, cek olinya atau indikator bagian oli itu kan terhubung dengan switch ya. Nah, switchnya rusak atau mungkin jalurnya atau kabelnya ada yang putus atau terlepas.
begitu. Nah itu bisa juga mas, pompa olinya oke, ya ternyata kemudian pompa olinya nggak masalah, olinya juga nggak masalah, ternyata masalahnya kok masih nyala, padahal biasanya suhu juga masih normal. Dia tetap bekerja, pompa oli tetap bersirkulasi ini di situ. Cuman masalahnya masih kedip-kedip terus nih. Biasanya sinkron mas. Misal kok terlepas di switch ya, atau soketnya atau sensornya di situ, dicek engine juga nyala. Jadi dua lampu ini akan nyala ketika terjadi malfungsi pada sensor. Kita simpulkan ya. Jadi kita tadi sudah melakukan apa saja mas? Membongkar kepala silinder, kemudian melakukan pemeriksaan komponen kepala silinder, kemudian merakit kepala silinder lagi, dan menyimpulkan perbaikan melalui hasil pemeriksaan tadi yang sudah kita lakukan barusan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Jelas. Selanjutnya kita akan melakukan tes pemahaman. Oke. Nah, tes pemahaman ini kalian silakan kunjungi link berikut ini. Ada kendalanya. Sudah selesai ya. Tadi sudah saya cek juga. Ternyata ada satu orang yang belum nomornya 75. Kamu saya kasih kesempatan untuk mengulang lagi ya di kolomnya ini. Nah, untuk ready silakan mas dicatat ataupun ya, untuk yang lainnya nggak usah. Ya. Ini silakan dicatat. Refleksi. Nah, tadi kita kan baru mencatat di LKPD ini berkelompok, ya. Nah, tugasnya individunya itu membuat ini laporan ini, ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Untuk pelajaran yang selanjutnya minggu depan kita sudah beranjak ke blok feeder, ya. Nah, ini bapak perlu sudah sediakan, ya, alamat modulnya untuk yang kegiatan selanjutnya, biar kalian bisa belajar lebih dulu di rumah. Nah, bisa dicatat alamatnya ini atau langsung bisa di-download ini ya melalui alamat berikut ini. Ya, oke. Saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Terima kasih pelajaran hari